Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Khairi Ramzi dengan BP 2010-24-2003. Saya akan mempresentasikan tugas review jurnal dari tugas ilmu Gulma yang dosen pengampu Bapak Dr. Zahlul Ihsan SPMP. Baiklah, yang pertama identifikasi artikel jurnal. Yang pertama, nama penulis yaitu Lipacai Turnip dan Zulfan Ariko. Selanjutnya judul Analisis Vegetasi Gulma pada Perkebunan Kelapa Sawit Elais Guinensis Jack di Uni Usaha Marihat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nama jurnal yaitu Jurnal Biologika Samudra. Nomor volume 1 nomor 1. Tahun publikasi yaitu bulan Juni 2019. Selanjutnya pendahuluan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting karena peranannya yang cukup dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga. Karena itu, animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Pembangunan sektor kelapa sawit merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar dan sebagai sumber pendapatan petani. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yakni lingkungan, bahan tanaman, dan tindakan kultur teknis. Perlindungan tanaman berupa tindakan pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu aspek dari tindakan kultur teknis yang paling banyak mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas. Pengendalian hama berupa pengendalian gulma merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan daya saing tanaman pokok dan melemahkan daya saing gulma. Menurut Kementerian Pertanian, gulma pada tanaman kelapa sawit dapat menurunkan produktivitas, seperti gulma Micania mitrata dapat menurunkan produksi TBS sebesar 20%. Dinamika populasi gulma ada pada kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu kultur teknis dan tanaman. Faktor-faktor tersebut juga menentukan tingkat keberhasilan atau efektivitas dalam kegiatan pengendalian. Keberhasilan gulma dalam berkompetisi, memodifikasi dan memanfaatkan lingkungan tumbuh akan menimbulkan dominasi terhadap tanaman utama. Selanjutnya, pembahasan. Gulma yang belum diketahui spesiesnya dilakukan identifikasi dengan cara melihat dan membandingkan spesies gulma yang diambil dari lapangan dengan menggunakan acuan buku ataupun jurnal. Setelah dilakukan pengambilan gulma, kemudian dikelompokkan berdasarkan spesies gulma yang ditemukan, yaitu analisis Micania mitrata, Borenia setiden, Sorghum halapanse, Ageratum hostanium, Setania palmifolia. Dan adapun gulma dominan yang ditemukan adalah spesies Acinthacia genetica, dan gulma yang paling sedikit adalah spesies Ageratum hostanium. Yang pertama yaitu Acinthacia
genetika, yaitu memiliki ciri akar tumbuh dari cabang dengan sistem perakaran tunggang, bercabang kecil, dan terdapat bulu-bulu akar. Akar berwarna putih kecoklatan, berbatang lunak, bentuk persegi memanjang, berwarna hijau kecoklatan, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang kurang baik. Kedudukan daun saling berhadapan, berbentuk bulat panjang, pangkal bulat, ujung runcing, pertulangan daun menyirip, bertangkai dan berwarna hijau. Selanjutnya yaitu Mikania micrantha, yaitu gulma tahunan yang tumbuh merambat dengan cepat. Mikania termasuk dalam gulma penting pada tanaman kelapa sawit yang dapat tumbuh hingga ketinggian 700 mdpl. Mikania umumnya tumbuh dominan pada areal kelapa sawit yang belum menghasilkan, hingga dapat membelit atau menutupi seluruh pelepah atau tajuk kelapa sawit. Selanjutnya Borichelia latifolia, yaitu mempunyai akar serabut dengan rambut akar yang banyak, berwarna putih kotor. Batangnya lunak, tumbuh tegak, miring atau merambat. Bentuk cabang-cabang dari pangkal berbentuk segi empat. Daunnya berbentuk elips atau bulat telur. Bulat panjang agak tebal, tepi daun tidak merambat. Permukaan bawah daun menonjol tulang-tulang daun. Ukuran helai daun yaitu 2 cm panjang dan 1-4 cm lebar, warna hijau kekuningan. Selanjutnya sorghum halapense, yaitu dapat tumbuh setinggi 0,5 sampai 6 meter. Beberapa varietas dapat membentuk anakan. Bijinya besar, kulit bijinya tipis dan agak manis. Sorghum ditanam untuk makanan ternak atau untuk produksi sirup. Batangnya mengandung banyak jus manis. Malai bunga membutuhkan cabang-cabang yang panjang. Selanjutnya Ageratum hostanium, yaitu bisa tumbuh di ketinggian 0,3 sampai dengan 1 meter, dengan daun bulat telur sampai segitiga sepanjang 2 sampai 7 cm, dan kepala bunga biru atau kadang-kadang putih, merah muda ataupun ungu. Selanjutnya Setania palmifolia, yaitu berbatang tumbuh hingga 2 atau 3 meter, panjang dari rimpang. Batangnya bisa setebal 1 cm. Selubung daun jarang dan berbulu. Daun-daunnya linear, oval ataupun berbentuk tombak, dan panjangnya 60 hingga 80 cm dengan lebar 7-8 cm. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal ini yaitu yang pertama, gulma adalah suatu tumbuhan liar yang tumbuh pada lahan tanaman budidaya. Yang kedua, berdasarkan data yang terdapat 6 macam gulma, yaitu Acitacia genetica, Sorghum halapense, Boria setidens, Mikania myrantha, Ageratum hostanium, dan Setaria palmifolia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.